Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, serta kenikmatan iman dan Islam. Salatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita kemudian mulai, silahkan yang sudah hadir, yang sudah kemudian menyimak video ini, silahkan isi nama dan kelasnya di kolom komentar ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru. Judulnya adalah prinsip dan praktik ekonomi Islam. Tujuan pembelajaran ini pertama adalah agar kalian mampu menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dan praktik Yang ketiga adalah menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang keempat, agar kalian mampu menjelaskan dalil-dalil nas ya tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Baik, yang akan kita pelajari, kalau kita sederhanakan, itu ada 3 ya. Pertama adalah pengertian muamalah. Apa itu muamalah? Kedua, macam-macam muamalah. Yang ketiga adalah terkait dengan syirkah dan perbankan ya. Nah, dari sanalah kemudian diharapkan kalian akhirnya kemudian mampu bermuamalah sesuai dengan aturan Islam. Kita seorang muslim, maka kita harus kemudian taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah kemudian membuat aturan bagaimana cara kita bermuamalah ya, seperti itu. Pertama, mari kita bahas ya, apa itu muamalah? Muamalah, teman-teman semua, dalam fikih Islam itu berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Sekali lagi, dalam fikih Islam ya, muamalah berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Nah, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam itu melarang beberapa hal. Apa saja yang dilarang dalam Islam? Pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Ya. Kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Ya, yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zolim, aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Ya, yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi, berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Itu perhatikan. 6 ya. 6 hal yang kemudian dilarang dalam Islam ketika bermuamalah. Baik, berikutnya. Nah, sebelum kemudian lanjut, itu tugas pertama kalian adalah kemudian menuliskan apa pengertian muamalah. Silahkan tulis di buku kalian, seperti biasa nanti ya, difoto kemudian dikirimkan ya. Jadi apa? Apa itu muamalah ya? Baik, berikutnya ya. Kita lanjutkan ke macam-macam muamalah. Dalam Islam, yang bermuamalah itu banyak jenisnya, macamnya ya. Pertama,
bisa dengan jual beli. Nah, jual beli itu diperbolehkan di dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kita ulangi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sekali lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Baik ya. Silahkan nanti kalian voice note-kan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Beserta dengan terjemahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bila kita terjemahkan, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi jual beli dalam Islam itu boleh ya. Kalau riba itu tidak boleh ya. Nah, apa itu jual beli? Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jadi tukar menukar, apakah itu dengan kemudian uang dengan barang seperti itu, atau barter ya, bisa jadi barter ya, antara kemudian barang dengan barang seperti itu. Nah, apabila jual beli itu menyangkut sesuatu barang yang sangat besar nilainya dan tidak dapat terjadi, dan agar tidak terjadi kekurangan, di belakang Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Nah, itulah penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi penting juga kemudian mencatat ya. Mencatat. Kadang-kadang jual beli juga kan berhutang ya. Misalnya jual belinya baru DP-nya doang. Nah, itu harus dicatat. Kalau kredit misalnya itu juga jual beli ya. Maka dicatat, disyarat. Kemudian disarankan untuk kemudian dicatat ketika jual beli itu ya. Nah, apa saja syarat-syarat dari jual beli? Syarat-syarat jual beli itu pertama ya, penjual dan pembelinya harus balik, kedua berakal, yang ketiga adalah kehendak sendiri, tidak ada paksaan. Jadi bukan jual dedet, bukan ya, harus atas kendali sendiri ya, kehendak sendiri seperti itu. Jadi apa syaratnya? Pertama harus balik, berakal. Jadi kalau jual beli dengan orang kira nggak sah ya. Ketiga, kehendak sendiri ya. Nah, uang dan barangnya pertama harus halal dan suci, karena haram ya menjual arak atau bangkai, juga menjual babi atau berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Atau misalnya jual darah. Nah, ada nggak yang jual darah? Jual amer misalnya, anggur merah, nggak boleh ya. Jadi harus halal dan suci seperti itu. Suci itu berarti kemudian seperti alkohol itu kan najis ya, maka kemudian haram diperjualbelikan. Dan bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyanyiakan harta dan pemborosan ya. Jadi pastikan itu kemudian memiliki manfaat ya bagi kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang itu harus ya, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Misalnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan ya. Sebab semua itu mengandung tipu daya. Iya betul ya. Jadi harus kemudian wujudnya ada. Kalau misalnya beli ikan di laut, gimana ceritanya ya? Itu kan masih di laut, nggak bisa seperti itu. Kalau sudah diangkat ya, ditangkap, dijual barulah boleh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi harus diketahui ya. Yang kelima, milik sendiri. Sabda baginda Rasulullah SAW, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Jadi nah ini nih ya, banyak banget kasus orang menjual barang tapi bukan barang dia. Contoh misalnya nih, ada orang punya barang. Nah, dia punya barang,
karena pengen barangnya cepet terjual dan banyak terjual, dia ngangkat reseller, ngangkat makelar. Nah, ngangkat makelar itu boleh, tapi kadang-kadang makelar ini ngangkat lagi reseller, atau bahasa lainnya marketer ya. Reseller mengangkat marketer. Nah, itu nggak boleh. Kalau reseller menjual barang, katakanlah Bapak punya barang nih, misalnya ini kue ya, Bapak punya produk kue. Nah, agar kemudian banyak yang terjual dan cepat terjual, Bapak ngangkat reseller, makelar ya. Wih, jualin dong produk saya nih 100.000, dari saya 90, kamu jual 100. Nah, itu boleh sampai sana karena dia posisinya makelar. Tapi setelah itu si makelar, si reseller itu kemudian mengangkat lagi marketer, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena reseller itu nggak punya barang, yang punya barang Bapak. Misalnya si resellernya itu bilang ke marketer, jualin nih barang nih, roti, kue 100.000, dari saya 95.000. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya punya Bapak ya, bukan punya si reseller itu ya. Nah, hati-hati nih ya teman-teman yang mungkin sudah praktek bisnis seperti itu. Hati-hati ya, sebelum kemudian mengetahui sebelum kemudian praktek bisnis, harus kemudian mengetahui dulu hukumnya seperti apa. Nah ya, jadi barang itu harus dimiliki. Kalau tidak dimiliki maka jadi makelar ya, hanya sebatas makelar dan tidak boleh memakelari lagi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ya, itu harus ada ijab dan qabul. Ya, saya jual barang ini dengan harga sekian, maka kata si pembeli, baiklah saya beli. Nah, jadi ada keridoan ya, ridho sama ridho. Jadi dalam jual beli itu ridho sama ridho ya. Baik, berikutnya teman-teman semua, ini ada pengertian khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam membolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka. Nah, sebelum ijab kabul itu ada yang diperhatikan adalah ketika khiyar ini ya, ada khiyar ya. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas yang diyakininya. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Ini hati-hati para penjual ya. Kadang-kadang untuk melariskan barangnya berani berbohong, nggak boleh ya. Kadang-kadang untuk kemudian keuntungan seperti itu, mengutil, misalnya timbangannya harusnya sekilo, dikurangi 1 on jadi 9 on, jadi 900 gram, tidak 1000 gram ya. Itu hati-hati ya. Nah, dalam Islam itu ada khiyar. Jadi ada kemudian kebebasan ya, melanjutkan jual beli ketika sedang menawar-menawar atau kemudian membatalkan ya. Nah, ini ada macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Nah, kalian cari apa itu khiyar majelis. Ini tugas ketiga kalian. Ada khiyar majelis dalam jual beli dalam Islam itu ada khiyar. Salah satunya ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat ya. Yang ketiga ada khiyar aibi. Nah, silahkan kalian kerjakan 3 tugas tadi ya. Tugas terakhir kalian adalah mencari apa itu khiyar majelis, apa itu khiyar syarat, dan apa itu khiyar aibi ya. Nah, untuk hari ini cukup. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.